Pernahkah kamu berpikir, kenapa Tuhan memberikan kita sesuatu yang menyakitkan? Bukankah malah memberikan kesenangan kepada kita? Bagian sebelumnya dari nyanyian yang menjadi saksi menunjukkan betapa umat tidak setia di tengah kesetiaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan akan menghukum umatnya. Namun Tuhan tidak akan menghabiskan umat secara total, karena tidak mau musuh umat berpikir mereka yang melakukan semua itu dan berbangga di dalamnya. Tuhan kemudian menyatakan bahwa umatnya tidak bijaksana, tidak mengerti bahwa kekalahan mereka adalah karena gunung batu. Mereka yang menjual mereka. Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka. Namun untungnya, walaupun Tuhan sendiri yang menyerahkan umat kepada musuh mereka, Tuhan kemudian akan memberikan keadilan dan berbelas kasihan kepada umatnya yang telah tidak berdaya ditindas oleh musuh mereka. Tuhan berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah melukai dan Aku akan menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Tuhan Maha Kuasa berarti tidak ada kuasa apapun di bumi maupun di langit yang dapat memberikan malapetaka kepada umat Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang memberikannya. Karena itu ketika malapetaka atau penderitaan terjadi dalam hidup kita, baik sebagai hukuman atas ketidaksetiaan kita, ataupun sebagai bagian pembentukan diri kita oleh Tuhan, ingat kisah Ayub. Kita perlu mendekat kepada Tuhan untuk mengerti apa yang Ia mau kita lakukan. Tuhan pasti memberikan semua kesulitan itu dalam kebaikannya, yaitu supaya kita bertobat atau dibentuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Keadilan dan belas kasihannya membuat Tuhan yang melukai umatnya akan menyembuhkan mereka juga pada waktunya. Apapun yang terjadi, terutama ketika kita sedang didisiplinkan oleh Tuhan yang mengasihi kita sebagai anaknya, marilah kita tetap berharap kepadanya. Tuhan yang telah melukai kita adalah Tuhan yang juga akan menyembuhkan kita. Pemulihan pasti ada ketika kita mau datang mendekat kepadanya. Amin.